komunikasi pada remaja dengan keluhan anemia adalah interaksi antara perawat, remaja, dan keluarganya untuk mengetahui keluhan pasien, keadaan pasien, dan memberikan edukasi tentang anemia. Baik guys, mari kita simak videonya bersama-sama. Iya Mbak, silahkan masuk. Assalamualaikum. Masih di rumah sana ya Mbak? Iya. Selamat pagi Bu, selamat pagi Dek. Iya, ada yang bisa kamu bantu? Siapa yang sakit? Oh, adiknya yang sakitnya ya. Oh, kalau boleh tahu adiknya namanya siapa? Saya Tita Mbak. Tita, umurnya berapa? 16 tahun. Iya. Gimana Tita kabarnya hari ini? Sedikit kurang baik Mbak. Kurang baik, kenapa kurang baiknya? Saya merasa pusing Mbak. Pusing? Itu bangun tidur atau seperti itu saya langsung bangun itu rasanya keringan Mbak. Oh gitu ya? Terima kasih loh ya Bu udah ngajak Dita untuk periksa puskesmas. Berarti ibunya sayang banget ya sama adik Dita ini. Saya merasa Mbak, soalnya 3 hari belum sembuh. Oh gitu, udah 3 hari ini ya berarti ya? Ada 3 hari ini. Selain itu gejalanya apa lagi Dek, yang dirasakan mungkin? Saya juga sering merasa pucet sih Mbak. Terus untuk darah haidnya itu keluarnya deras banget Mbak darahnya. Jadinya saya khawatir takut itu Mbak, jadinya pusing juga. Iya. Adiknya lagi haid sekarang? Lagi haid Mbak. Oh lagi haid. Udah hari keberapa? Udah hari keempat ini sih Mbak. Hari keempat ya? Berarti selain pusing, lemas, gejalanya itu aja? Iya. Ada yang lain-lain lagi? Ada Mbak. Kalau waktu di sekolah sarapan? Jarang sarapan sih Mbak. Kenapa kok jarang sarapan? Kalau pagi kan saya keburu-keburu gitu Mbak. Takut mepet jam masuk. Jadinya saya kalau sarapan itu jarang sih Mbak. Jarang ya berarti. Iya ini mama itu apa dia namanya kayak kalau disuruh sarapan pagi itu ya tidak pernah mau bandel emang. Iya Dita, kalau pagi-pagi biasanya memang sibuk ya. Tapi kalau mau berangkat sekolah kita harus sarapan dulu ya. Sebisa mungkin. Jadi biar di sekolah juga Dita nggak lemas. Dan apalagi kan posisinya Dita lagi haid sekarang nih. Ya. Iya Mbak, saya haid. Udah 4 hari sih Mbak memang. Tapi darah yang keluar itu lebih banyak daripada yang biasanya Mbak. Jadi saya takut juga. Oh gitu, iya saya paham. Itu bisa disebut dengan kekurangan darah yang Dita ya. Atau mungkin kalau bahasa medisnya anemia. Gitu. Waduh anemia Bu ya. Iya. Itu bahaya. Nanti kita cek dulu ya Bu. Sebelumnya juga saya tidak bisa menyimpulkan ini bahaya atau tidak karena kita juga melihat ini anemianya juga ringan, sedang atau berat. Kita cek terlebih dahulu. Nanti jika saya sudah keluar, saya juga konfirmasikan kepada Ibu dan ditanya. Nanti kalau ini bisa dikategorikan dengan anemia apa, baru bisa saya simpulkan ya Bu ya. Mbak bisa kesini dulu sebentar. Mbak bisa tolong ya. Ini adiknya diperiksa tekanan darahnya. Tanda vital dan KB-nya dicek dulu. Oke, ayo Dek, ikut saya ya dulu. Ikut mbaknya dulu ya Dek. Ibu tunggu di sini ya. Iya dulu. Bisa berbaring dulu Dek. Bagaimana posisinya sudah nyaman? Sudah Mbak. Saya periksa dulu ya Dek. Permisi ya Dek. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan akan dilakukan juga pengambilan darah untuk pengecekan di laboratorium nanti. Baik, sebentar ya, saya persiapkan dulu alatnya. Permisi ya Dek. Iya. Permisi Dek. Angkat tangannya.
Baik dek, pemeriksaan tanda-tanda vital sudah selesai. Sekarang saya lanjut untuk pengambilan darah ya. Permisi dek, bisa diangkat. Permisi ya dek. Adek, ini pemeriksaannya sudah selesai ya, dan saya sudah mencatat hasilnya. Sekarang bisa kembali ke depan. Saya bantu ya, sebentar. Misi Sus, ini sudah datanya, saya sudah catat semua ya dari hasil pemeriksaannya. Terima kasih ya, Sus. Ya, saya izin ke belakang ya Sus. Terima kasih. Baik Ibu dan Dedita, ini hasil dari pemeriksaan sudah keluar. Tadi kan Dedita sudah dilakukan pemeriksaan ya. Hasilnya untuk suhunya Bu, tadi suhunya adalah 36,5 derajat Celcius termasuk normal. Sedangkan untuk nadinya 98 kali per menit ya. Ini termasuk agak cepat ya untuk usia remaja ya Dedita. Kemudian untuk tekanan darahnya 90 per 60, ini termasuk rendah normal ya. Sedangkan untuk pernapasannya atau respirasi Dedita 20 kali per menit. Kemudian konjungtiva Dedita ini pucat. Konjungtiva ini area mata ya. Tadi kan sudah dicek juga ya sama si susternya, sudah dicek bagian matanya, itu pucat ya Bu. Selanjutnya, baik Dedita hasil tekanan darah Dedita ini agak rendah, wajahnya juga pucat. Ini bisa ditandai dengan, ini bisa jadi karena anemia ringan ya Dedita. Sedangkan untuk HB-nya tadi kan sudah dicek juga ya. HB-nya adalah 9 gram per desiliter. Untuk normalnya perempuan itu biasanya 12 sampai 14. Jadi ini memang sedikit anemia ya, karena kan rendah ya Dedita ya dia. Itu mungkin hasil dari pemeriksaan Dedita yang sudah dilakukan. Bagaimana? Jadi saya terkena anemia ya Mbak? Iya. Untuk anemia sendiri itu apa bisa sembuh Mbak? Untuk itu Dedita nggak perlu khawatir. Ini anemia ini termasuk penyakit yang bisa diatasi kok. Jadi nanti Dedita akan disarankan, akan diberi edukasi tentang penyakit anemia ini. Jadi tidak perlu khawatir. Iya Mbak. Kan Ibu Dita, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang makanan yang harus kita konsumsi maupun yang tidak harus kita konsumsi. Dita, kalau boleh tahu, Dita suka makan sayur atau daging atau tidak? Kalau sayur nggak suka Mbak, tapi kalau seperti ayam goreng, sebelah instan saya sering makan juga. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa dikurangi ya untuk makanan instannya ya. Jadi harus lebih makan real food, biar kayak seperti sayuran, daging. Jadi harus seimbang juga, jangan makan daging saja ya. Iya Mbak. Gitu. Jadi mulai sekarang coba Dedita harus lebih sering makan sayur maupun buah ya. Kalau memang Dedita tidak suka makan sayur, jadi lebih ke buah ya. Tapi juga harus bisa belajar ya untuk makan sayur, bisa ya? Iya Mbak. Oke, baik. Dan satu lagi, Dedita juga jangan lupa sarapan kalau udah sekolah, karena sarapan itu penting supaya energi Dedita itu tidak gampang lemah, gitu ya. Tubuhnya juga biar selalu kuat di sekolah, nggak gampang ngantuk, gitu ya. Iya Mbak. Kemudian dan jangan lupa juga harus istirahat yang cukup. Maaf nih kalau boleh tahu Dedita untuk istirahatnya bagaimana? Tidur malamnya jam berapa kalau boleh tahu? Kalau istirahat malam itu paling di atas jam 12 sih Mbak. 12 malam? Wah, itu sudah termasuk sangat malam ya. Jadi mulai sekarang kita harus mengontrol jam tidurnya ya. Kalau untuk remaja itu minimal 8 jam sehari untuk tidur malamnya ya. Jadi kalau bisa Dedita jam 9 atau maksimal mungkin jam 10 malam harus sudah tidur ya. Iya Mbak. Oke, baik Bu, ini nanti saya akan meresepkan obat tambah darah pada Ibu. Nanti kalau Deditanya selesai makan mungkin bisa dikonsumsi ya. Bisa sekali. Nanti jika ada keluhan lagi atau mungkin ada yang Ibu tanyakan nanti bisa langsung
dibawa ke puskesmas lagi ya? Iya Bu. Mungkin dari Dek Dita atau ibunya ada yang ditanyakan lagi? Sudah Mbak, itu saja. Dari tadi ya. Dan jangan lupa minggu depan kita Dek Dita kontrol lagi ya, ketemu Mbak lagi, oke? Biar cek progresnya apakah sudah siap, apakah sudah membaik atau belum. Iya. Bisa? Bisa. Baik, dibawa lagi ya Bu ya, jangan lupa. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di kontrol selanjutnya ya. Hati-hati Dek.